Aduh om, pulang jam 11 malam, catcalling kagak berhenti om, gitu. Iya. Mau itu kita bisa lihat dari perspektif gender. Setelah itu gue udah nggak mau lagi mas pakai sepeda. Tapi dari situ kita bisa lihat nih bahwa alasan orang nggak mau pakai sepeda di Jakarta. Ngobrolin masalah kota atau masalah urban, mau nggak mau pasti berkaitan dengan masalah mobilitas. Kota dengan segala dinamikanya yang kompleks dan keberagaman warganya pasti punya masalahnya tersendiri. Di banyak negara maju, salah satu jawaban dari masalah mobilitas ini adalah transportasi dan angkutan non-BBM seperti sepeda. Kota yang mobilitasnya maju justru kota-kota yang sudah tidak lagi car-centric. Sepeda menjadi moda transportasi alternatif yang gak hanya ramah lingkungan tapi juga menyehatkan warganya. Kali ini saya gak sendirian nih. Kita ada dua narasumber yang ada di sebelah saya. Kita ada Kak Jen dari Greenpeace. Ada juga Om Fahmi dari Bike to Work Indonesia. Kalau kita ngomongin sepeda, kota-kota di negara tetangga kita juga sudah lama nih menerapkan ini. Beberapa tahun belakangan ini Jakarta telah sedikit mengakomodasi sepeda sebagai transportasi warganya. Salah satunya adalah dengan pembangunan jalur sepeda yang targetnya sekitar 530 km sepanjang kota Jakarta. Tapi saat ini target itu belum tercapai, malah menghadapi masalah besar yang baru. PJ Gubernur Jakarta justru menghapus jalur sepeda yang sudah terproteksi. Nah, pertanyaan pertama nih untuk Om Fahmi. Kemunduran apa aja nih Om yang terjadi beberapa bulan terakhir ini mengenai pengembangan jalur sepeda di Jakarta? Oke, sobat lingkungan. Sebenarnya hitungannya bukan bulan ya, hitungannya udah tahun sih sebenarnya. Jadi perkara kemunduran itu kita selalu monitoring lah ya, selalu evaluasi bagaimana kota Jakarta itu makin beres atau makin nggak beres. Tapi kan sudut pandangnya sempit nih sekarang. Tentang jalur sepeda. Hasil analisis kita ternyata setahun belakangan ada sekitar 5 kita sebutnya 5 parameter yang bisa kita ukur. Yang pertama November tahun 2022 lalu lah. Ketika kita tahu kalau anggaran jalur sepeda sudah nggak dianggarin lagi. Padahal masih 2022 Iya benar. 500-an kilometer itu targetnya 2006 dan itu sudah tercantum di RT RW-nya Jakarta 2026. Jadi semua program itu udah di planning sebenarnya dan Jakarta sendiri yang planning. Jakarta provinsi, anggota DPR itu udah sepakat, masyarakat udah sepakat bahwasannya ini loh ada tata kelola yang harus diselesaikan hingga 2026. Nah, November lalu masih ingat kalau Bike to Work mengeluruk ya. Mengeluruk tuh bahasanya apa? Mendatangi balai kota. Ya, bahasanya demo lah, enggak lah. Kita bahasanya mau nanyain kenapa kok jalur sepeda anggarannya 0 gitu kan. Nah, ketika anggarannya 0, kita kaget. Pertama kagetnya itu kita nih punya visi besar dari gubernur sebelumnya sih sebenarnya. Dari gubernur besar visi besar tentang mobilitas kota Jakarta. Nah, ternyata November 2000 0. Kita datang diskusi dengan PJ Gubernur, lumayan alot, lumayan tidak asik ya, tidak asik bagi Bike to Work, tidak asik hasilnya. Tapi anehnya sehabis diskusi dicegat wartawan, ternyata disebut ada angka 7,5 miliar untuk evaluasi. Tapi tetap anggaran untuk pengembangan jalur sepeda nggak ada sama sekali. Nggak ada. Ya, jadi poin itu oke. Ternyata keluar dari kita diskusi 7,5 M. Alasannya untuk optimalisasi dan evaluasi jalur sepeda yang sudah berjalan. Oke, dari situ mungkin 7,5 kita anggap ini masih serius dah gitu ya kan. Walaupun angka saat itu harusnya itu 45 miliar. 45 miliar untuk yang sudah di planning anggaran sebelumnya. Nah, oke. Nah, kejadian kedua adalah ketika medio April sebelum Lebaran persis. Ada tragedi pembongkaran jalur sepeda dan pedestrian di Santa. Viral dan kita saat itu memang marah. Kita turun ke jalan, aksi untuk ini nggak bener gini. Pola pikirnya udah salah nih. Kemarin oke lah, anggaran hilang dikasih 7,5 kita terima. Tapi ini udah nggak terima nih. Bahwasanya jalur sepeda yang udah desain di kawasan Santa loh. Santa itu dicanangkan di gubernur sebelumnya sebagai complete street. Di mana di sana itu sudah disediakan
pedestrian yang cakep, Iya, jalur sepeda pedestriannya bagus, cakep, iya. transportasi publiknya cakep, di sana kawasan kuliner udah complete street, udah didesain. Iya. Ini dibongkar, men. Jadi saat itu marah dan ternyata cukup viralnya karena ketika alasan PJ Gubernur bilang kita akan bongkar jalur Santa agar mengurai kemacetan dari arah tendian dan lain sebagainya iya, lah. Jadi simpang itu memang simpang neraka Iya, dibilang. benar. Tapi nyatanya apa? Pagi mereka rilis bersama Kapolda, Kadif Humas dan lain sebagainya, bahwa polisi dibawa semua dan mereka konferensi pers ini akan jadi solusi memperlancar simpang Santa. Sorenya terjadi neraka, bahkan yang kena macet dari SCBD itu macetnya parah baru banget. bisa lepas itu jam 11 malam. Wah, jadi crowd sangat stuck lah gitu. Ya akhirnya ya ini kan kemunduran ya. Artinya walaupun rilis minggu kemudian adalah oke, kita akan perbaiki lagi, oke, kita tahan lagi. Nah, setelah itu belum lama nih September lalu ketika stick-kon di kota Jakarta, jalur sepeda yang pakai kon itu dicabut. Dicabut oleh petugas sendiri dan narasinya yang aneh. Narasinya saat itu adalah karena kon ini membahayakan pengendara motor, pengendara lain gitu. Dan akan dicabut untuk 13 ruas jalan yang ada gitu. Walaupun alih-alih setelah kita kenceng memprotes tentang tindakan itu, bahasanya diperhalus. Yang dicabut itu yang rusak gitu. Mau diganti dengan mata kucing segala macam. Enggak, kita nggak terima. Pola pikir pemerintah daerah yang sudah paradigmanya berubah, sudah pasti bawaannya ngaco semua gitu. Akhirnya oke, enggak apa-apa gitu. Nah, terakhir ketika kita tahu kabar Oktober akhir RAPD dibahas, ternyata benar-benar tidak lagi ada anggaran jalur sepeda di kota Jakarta untuk 2024 dan seterusnya. Tidak ada lagi pengembangan jalur sepeda di kota Jakarta. Bahkan anggaran tersisa dari tahun 2023 itu dialihkan untuk proyek MRT fase 2 gitu. Nah, bagi kami sih kejadian-kejadian ini sudah cukup lah bilang kalau memang benar-benar mundur, khususnya ruang lingkup fasilitas pesepeda di kota Jakarta gitu. Dan ini baru terjadi. Berarti udah nggak ada next jalur sepeda lagi nih? Tidak ada secara anggaran. Karena secara anggaran. Kemarin kaget juga sih ternyata 3 tahun belakangan yang bangun Dinas Perhubungan ya. Kemarin kami diundang untuk diskusi, ternyata pembangunan jalur sepeda Hair Rasuna Said akan dibangun oleh Dinas Bina Marga. Kayaknya pindah pos nih. Tapi kita cek ya. Apakah pos penyelenggaraan jalur sepeda itu sudah pindah anggaran ke Dinas Bina Marga? Karena tugasnya Dinas Marga itu bangun pedestrian. Jalur sepeda itu tugasnya di Sub. Tapi kemarin kita diundang untuk membahas jalur sepeda dan pedestrian di Hair Rasuna Said. Oke lah, nama yang baik kita sambut. Kita sambut. Kita lihat presentasinya dan good. Cuma kita bingung aja kok ini pindah anggaran gitu. Nanti kita cek apakah DBM itu bisa ada anggaran untuk 2024. Nah, jadi bantu deh, suruh ngecekin. Boleh. Itu plannya kapan ya Om berarti? Akhir tahun ini harus kelar. Akhir tahun ini. Harus kelar karena dia bilang dia pakai anggaran 2023. Oke. Dan lumayan ya, sekitar 6 kiloan. Kalau gitu kita ke the next question buat Om Fahmi dan Kak Jen. Jadi, bagaimana visi transportasi masa depan yang ideal, khususnya dari aspek penggunaan sepeda sebagai salah satu opsi bermobilitas menurut Om Fahmi dari Bike to Work dan Kak Jen dari Greenpeace Indonesia. Terus sama komparasi dengan kondisi Jakarta sekarang bagaimana? Gitu. Siapa dulu yang jawab? Siapa dulu? Sulit kali kita. Oke. Boleh. Iya, kalau mungkin nanti Om Fahmi bisa ini juga ya. Kalau dari Greenpeace sendiri sih sebenarnya melihat yang pertama soal cara berpikir ya, mungkin ya. Cara berpikir pemerintah daerah kita hari ini gitu. Kalau kita lihat tadi mungkin nyinggung sedikit soal kemunduran. Terlepas dari kemunduran tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebenarnya, yang jadi kemunduran paling utama kalau dilihat dari tindakan-tindakan tersebut adalah kemunduran logika berpikir. Gitu. Kenapa ditekankan pada kemunduran logika berpikir? Karena kalau kita lihat alasan-alasan tadi pembongkaran misalnya jalur sepeda di Pasar Santa, terus kemudian pencabutan 13 kon di 13 titik gitu ya. Dilihat di situ alasannya adalah
untuk mengurai kemacetan, Ya. terus untuk menjamin keamanan dan segala macamnya gitu ya. Logika berpikir ini sebenarnya adalah logika berpikir yang salah sebenarnya. Kenapa logika berpikir yang salah? Sekarang pertanyaannya gini, apakah benar jalur sepeda itu menimbulkan kemacetan atau enggak? Iya. Gitu. Itu jadi pertanyaan dulu Yap. gitu. Apa kalau jalur sepedanya dibongkar atau konnya dicabut, kemudian kemacetan jadi berkurang? Iya. Kejadian di Pasar Santa enggak? Iya, Gitu. jadi nggak macet lagi, gitu kan? Iya, kan harapannya gitu. Harapannya. Tapi kejadian di Pasar Santa nggak kayak gitu. Tadi kita bilangnya jadi kayak neraka, Makan neraka. betul Iya. gitu. Nah, kita pakai logika berpikir gini deh teman-teman. Aku nggak ngomongin jalur sepeda di Pasar Santa, aku nggak ngomongin jalur sepeda di daerah-daerah lain. Yang paling gampang kita bayangin jalur sepeda tuh di Sudirman misalnya, yang kayak Seoul itu, gitu Iya, ya. iya. Kita kalau Kayak lihat nih, buat Seoul. teman-teman yang suka nonton drama Korea nih pasti tahu nih gitu ya, yang ada di Korea di Korea tuh kayak gimana Iya. gitu. Aku mau bilang bahwa jalur sepeda itu kan sebenarnya kalau di Sudirman, di Pasar Santa tuh paling cuma 1,5 meter ya Om ya, Iya. gitu. Tapi jalur kendaraan bermotor itu jauh lebih gede. Gitu. Kalau kita pakai logika berpikir yang benar untuk mengurai kemacetan, apakah jalur sepeda yang cuma secelumit itu kemudian yang Hilangkan, dipangkas, iya. atau justru malah jalur pengendalian kendaraan bermotornya justru malah yang harus dilakukan supaya kemacetan nggak terjadi gitu. Nah, terkait dengan kemudian Greenpeace sendiri ngelihatnya tuh seperti apa gitu situasi ini, kemunduran logika berpikir ini gitu. Oke. Kami melihat bahwa kemunduran logika berpikir yang muncul dari pemerintah ini sebenarnya problemnya adalah pemerintah nggak punya perspektif, secara khusus pemerintah daerah ya, dalam hal ini melalui PJ Gubernur, itu nggak punya perspektif yang clear soal hak atas kota. Kenapa kita bilang kayak gitu? Kalau melihat prinsip hak atas kota sebagai skema hak asasi manusia, harus dilihat bahwa penggunaan jalur sepeda atau penempatan jalur sepeda itu harus didorong dari partisipasi publik. Partisipasi publik ini partisipasi publik yang mana gitu ya? Oke. Dia harus partisipasi publik yang layak. Partisipasi publik yang layak nih maksudnya siapa? Yang ditanyain Iya. bukan yang pakai mobil sama yang pakai motor, Bos. Iya. Gitu. Yang ditanyain yang bukan pakai Sepeda gitu. Jadi kalau ditanya misalnya si A pakai mobil di Sudirman misalnya. Terus kalau di bawah jembatan Sudirman itu kan emang agak sempit ya. Iya. Ya kan? Terus kalau dia ditanyain ini jalur sepeda sebaiknya dibongkar nggak? Kata dia pasti dibongkar. Kenapa? Lu bikin gua kagak bisa gerak, Bos. Gitu kan? Tapi yang ditanyain mereka gitu. Iya, iya, iya. Nah, kalau lihat tadi dari berangkat dari hak atas kota, harusnya kalau kita berangkat ke partisipasi yang layak, yang ditanya ya pengguna sepedanya gitu. Nah, tadi soal visinya tuh harusnya seperti apa? Jakarta belum melihat sepeda sebagai moda transportasi. Ini bisa di review gitu ya. Bener. Sepeda belum dilihat sebagai moda transportasi, sehingga pada akhirnya warganya nggak mau ngegunain sepeda. Jadi kalau dibilang ini harusnya jalur sepeda dibongkar aja, soalnya nggak ada yang pakai. Itu kan banyak yang logika kayak bener, gitu ya bener. Om. Siapa yang mau sepedaan di negara tropis ya kan? Siapa yang mau sepedaan di Jakarta yang panasnya bisa sampai 35 derajat gitu? Sepeda nggak bayar pajak, ngapain difasilitasi? Iya. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita pakai logika yang benar gitu ya, tadi sepeda kenapa sih nggak dijadiin moda transportasi sama masyarakat? Bukan karena panasnya, Bos, ya Iya. kan? Bukan karena bukan karena hal-hal lain Iya. gitu ya. Tapi ternyata pengguna sepeda di Jakarta itu banyak riset menunjukkan bahwa pengguna sepeda di Jakarta nggak ngerasa aman. Iya, benar. Gitu. Kenapa nggak ngerasa aman? Satu, jalurnya diselipin sama motor. Mohon maaf lahir batin nih kalau Wah, tadi teman-teman. pun begitu saya kesini naik sepeda. Iya gitu kan, diselipin sama motor. Kalau keserempet nggak main-main, Bos. Minimal lecet-lecet, ya kan? Satu, iya kan? Itu yang pertama. Yang kedua, selain soal keamanannya gitu ya tadi, jalur sepedanya kemudian dimasukin sama motor. Soal keamanan, soal kenyamanannya, gimana sih? Dari sekian banyak jalur sepeda yang ada di Jakarta, berapa banyak sih yang dibatasin sama pembatas jalan yang benar? Kon aja sebenarnya nggak aman gitu. Aku setuju, kalau menurutku kon sendiri sebenarnya nggak aman juga gitu, nggak 100% dibandingkan dengan pembatas yang clear gitu. Meskipun ya udahlah ya, mau gimana lagi gitu. Tapi banyak juga jalur sepeda di Jakarta yang cuma apa itu Om? Dicat. Dicat doang gitu.
Terus orang mau ngerasa aman gimana menggunakan jalur sepeda di Jakarta gitu. Iya. Secara logika gitu ya. Terus kemudian juga belum lagi kalau kita pakai perspektif gender. Dulu gua di kota sebelumnya, sebelum ke Jakarta, gua pengguna sepeda dan sepeda gue jadiin moda transportasi gitu. Jadi bukan cuma sepeda buat olahraga, tapi juga sepeda jadi moda transportasi. Tapi begitu balik ke Jakarta, baru bulan-bulan pertama pakailah nih sepeda kantor di daerah Jakarta Pusat, rumah di Selatan. Horor. Aduh om, pulang jam 11 malam, catcalling kagak berhenti om, gitu. Iya. Mau itu kita bisa lihat dari perspektif gender. Setelah itu gue udah nggak mau lagi mas pakai sepeda. Tapi dari situ kita bisa lihat nih bahwa alasan orang nggak mau pakai sepeda di Jakarta itu bukan karena suhunya panas, gitu, bukan karena desak-desakan macet dan lain sebagainya, tapi karena satu, bersepeda di Jakarta itu tidak memberikan ruang aman dan nyaman bagi semua pengguna sepeda gitu. Harusnya kalau logika berpikirnya pemerintah benar, dia menyediakan ruang yang aman dan nyaman bagi pesepeda dengan jalur yang benar, pembatas yang benar gitu ya, memastikan bahwa namanya juga transportasi sama dong kayak misalnya transportasi lain kan ada jalur amannya juga gitu. Jadi kalau mau pakai fairness-nya di situ ya, harusnya jalurnya juga harus aman dan nyaman. Kalau jalurnya aman dan nyaman, logika berpikirnya orang juga pasti akan nyaman gunain sepeda gitu. Penerangan misalnya, ada beberapa lokasi yang ada jalur sepeda meskipun dia bentuknya lining gitu, tapi penerangannya nggak bagus. Iya, lah kalau gue sih mohon maaf lahir batin bos, ya kan? Nggak mau gue pakai lewat situ gitu. Nah jadi kalau dilihat visinya seperti apa, harusnya visi yang dibangun oleh pemerintah adalah menjadikan sepeda sebagai transportasi yang layak bagi warga Jakarta supaya orang pakai sepeda gitu, sebagai transportasi non emisi, bukan justru malah pakai mobil, satu orang satu mobil bos di rumah gitu. Itu sih gitu. Oke. Itu dari kajian ya. Kalau dari Om Fahmi gimana nih Om? Bicara kota ideal ya, Jakarta punya problematik besar yang nggak pernah terselesaikan sampai detik ini ya. Iya kemacetan. Iya itu. Polusi udara. Betul. Apalagi kecelakaan lalu lintas. Orang stres, orang sakit, ispa itu nggak pernah selesai. Artinya dari ranking permasalahan kota Jakarta itu kemacetan dan polusi udara nomor 1 dan 2. Iya benar. Kalau dibilang ideal, apa ya idealnya? Nggak bisa dibandingin dengan kota lain sih, karena memang susah dan itu hampir semua tahapan siapapun pemimpinnya pasti isu itu akan terus ada karena upaya-upaya pengendaliannya nggak pernah serius. Makanya harus kalah di MA kan gitu kan. Gitu. Nah, kalau dibandingin kota lain, saya sih ngebandingin misal dengan Belanda lah ya. Sekarang tuh Jakarta itu masuk di Belanda tahun 67-68 lah, sebelum baik boomingnya di Belanda. Situasinya sama kayak gini. Mereka naik sepeda ya aur-auran, belum ada jalur sepeda dan lain sebagainya. Sampai kemudian Belanda, jadi kita nih anggap aja kita lagi tahun 70-an Belanda lah gitu. Sampai kita kemudian 50 tahun ke belakang ya. Ada gerakan namanya Selamatkan Anak-anak yang bersepeda, karena waktu itu tingkat kematian anak-anak yang bersepeda ditabrak oleh kendaraan motor itu tinggi. Nah, kebetulan juga krisis minyak sehingga bahan bakar mahal dan segala macam. Mereka melakukan upaya kampanye yang pertama adalah soal keselamatan. Tadi penting tuh, Mbak Jenny juga bilang, kita tuh nggak aman, kita tuh nggak nyaman. Nah, tambahin, kita tuh nggak bakal selamat gitu kan. Iya benar. Nah, makanya jalur sepeda itu ya solusi sekian persen lah, masih ya cek-cek lah dari isu-isu yang global yang bisa menyelesaikan masalah itu. Tapi kami melihat sih sebenarnya faktor politik, faktor pimpinan, faktor kebijakan daerah itu sangat berpengaruh. Makanya saya bilang setahun belakangan kacau. Kenapa Back to Walk? Saya sih bilang the only one ya. Satu-satunya, kita nggak bilang komunitas, satu-satunya gerakan yang masih mengadvokasi tentang jalur sepeda. Karena memang ini bagian dari visi kita 18 tahun yang lalu, yaitu menumbuhkan atau meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia dengan bersepeda. Misinya adalah memperjuangkan jalur sepeda agar orang-orang mau banyak bersepeda. This is simple, makanya kita konsisten, komitmen untuk memperjuangkan itu di kota Jakarta. Apapun temboknya kita bakal lompat, gitu kan? Dan disitulah keistiqomahan kita dalam melakukan upaya-upaya agar kualitas hidup masyarakat bisa lebih baik.
Jadi kalau setiap bangun pagi lu harus bangun pagi-pagi banget agar gak ketemu macet, agar gak stres di jalan, agar gak tua di jalan, berarti lu belum ideal. Lu belum kualitas hidup lu belum baik lah gitu kan. Iya, Nah, iya, itu yang iya. kita perjuangkan supaya salah satunya Dengan sepeda. Jadi Mas Reza nih misalnya setiap hari sepedahan, itu ngerasa happy, ngerasa nyaman, ngerasa ini Banget. soul gua. banget. Itu udah tutup mata tuh, tutup mata macet, tutup mata diserobot apa segala macam. Makanya orang-orang yang bekerja pakai sepeda, orang-orang yang bertransportasi pakai sepeda, orang-orang yang bermobilitas dengan sepeda, kita udah nganggapnya itu adalah apa? Sufi. Udah ma'rifat gitu. Jadi kalau yang buat rekreasi, buat apa? Buat komunitas minggu sekali, Iya. buat olahraga segala macam Olahraga. itu masih tarapan baru beriman dengan sepeda. Tapi kalau kita udah ma'rifat, kita udah nggak ini udah tutup kuping lah urusan-urusan yang duniawi. Kita melakukan itu karena kita ngerasa bermobilitas dengan sepeda adalah baik untuk kita dan masyarakat. Berasa sih emang kayak aku tuh pakai sepeda tuh benar-benar sebagai transportasi gitu. Yang berasa pertama adalah naik sepeda itu ETA-nya pas ketimbang naik kendaraan yang lain. Jadi let's say kayak tadi mau ke sini gitu, mau ke Jakpus dari Jaksel, udah dipikir ya sekitar 30 menit lah nyampe maupun di Tamrin tadi Tantintun Tenton begitu gitu. Itu salah satu enaknya naik sepeda tuh. Kalau ya pagi juga ya berangkat, orang mikir harus berangkat lebih pagi karena takut macet, karena takut apa segala macem. Loh, enggak kok naik sepeda kurang lebih sama, paling sekitar 40 menit dari A ke B, dari selatan ke pusat segitu. Jadi ya udah gitu juga ya nikmatin aja gitu. Naik sepeda tuh enak, gak stres karena harus buru-buru. Bener. Gitu tuh berasanya. Nah, tadi mengenai jalur sepeda yang penting tuh dan pembatas-pembatasnya, kan ada nih kritikan deket-deket ini gitu. Kok jalur sepedanya sepi? Kok nggak ada yang naik sepeda di jalur sepedanya gitu. Nah itu tanggapannya gimana tuh Om Fahmi dan Kak Jen buat yang kritik-kritik seperti itu? Harusnya tambahin sih kritiknya gitu kan. Tadi kan sepeda kan nggak bayar pajak gitu kan, ngapain dikasih jalur sepeda gitu kan, banyak lagi apalagi sepeda tuh bikin macet. Sepeda kan? bikin Emang kita macet. udah anak haram banget yang di ibu kota gitu kan. Jalur sepedanya tuh bikin sempit jalur Iya. yang lain. Iya bener. Padahal kan bermanfaat ya, maksudnya Padahal bagi bermanfaat. kendaraan motor bermanfaat gitu. Makanya Jadi gini, Kendaraan bermotor tuh biar nyalip begitu Pak, Mas. Salah. iya gitu. Pak. Ya kan bermanfaat juga kan gitu kalau disebut. Kampanye Back to Work tuh suka punya tagline kami ada dan berlipat ganda gitu. Jadi dibilang nggak ada, ya ayo kita ke jalan deh kita lihat. kita iya benar. Bukan sama sekali nggak ada, mereka ada dan kita tetap akan terus berlipat ganda gitu. Nah, kalaupun ini soal value, soal pemanfaatan, soal nggak ada guna dan lain sebagainya, ayo kita hitung-hitungan gitu kan. Kita apple to apple lah gitu kan. Misalnya ya, ini misalnya kan. Ketika bangun flyover, jembatan, underpass segala macam, kan tujuannya mengurai kemacetan ya gak? Oh benar tuh. Jadi sobat lingkungan, kalau di rumahnya ada pembangunan tadi tuh underpass segala macam, dan ketika dibangun alasannya untuk mengurai kemacetan, dan kemudian setahun berikutnya ternyata tetap macet, berarti Nggak value-nya, fungsinya tidak tercapai. Dan itu kalau kita bilang nggak guna lo bikin underpass kalau tetap macet, Iya. kan sama. Benar. Sama logikanya, ini nggak guna nih bikin jalur sepeda, nggak ada yang Sepeda. pakai gitu kan. Jadi jangan jangan julid. Julid. Ini baru 300-an kilometer lah ya, ini klaim Jakarta. Itu masih 2,7%-an dari 7.000-an kilometer jalan-jalan yang ada di kota Jakarta. Iya. Jadi orang-orang selalu ribut soal Sudirman Tamrin, selalu ribut soal jalur sepeda yang kosong dan lain sebagainya, yang jadi parkiran dan sebagainya. Itu sebenarnya harus fair juga. Jalur sepeda tidak steril itu juga tugasnya siapa gitu kan. Jadi kita juga selalu kasih pesan gitu, lu jangan hanya bangun gitu kan, setelah harusnya sih tahapannya sosialisasi, bangun, terus evaluasi, tindakan hukumnya diterapkan gitu. Kalau masuk jalur sepeda ya ditilang. Kan lumayan kalau kita lihat tuh Sudirman Tamrin pas lagi peak macet yang lewat ribuan,
ditilang aja satu maksimal 500.000. Iya, IKN iya. cepet kebangun nanti gitu kan. Iya. Emang kayaknya harus begitu dulu mungkin. Iya, tapi nyatanya nggak pernah ada penilangan segala macam, nggak ada. Yang parkir di jalan cuek aja, nggak pernah di jalur sepeda, nggak pernah ada. Itu kayak jalur sepeda jadi kafe di situ pada ngetem. Iya, jadi ya nggak cuma ngebangun lah, tapi harus ada upaya-upaya penegakan hasil bangunannya gitu kan, penegakan hukumnya gitu, dan itu sangat penting sih, sehingga masyarakat punya keyakinan, punya kepercayaan bahwasanya oh ini serius, gitu, ya, cuma main-main. Jadi jangan dibalik-balikin. Sebenarnya kemarin juga sempat juga tuh ketika back to work yang cocok terus, yang yang keras, yang vokal, terus back to work dikasih tugas, itu back to work ramein dong jalur sepeda gitu kan. Jadi kan kok gua suruh ramein gitu kan. Upaya-upaya untuk meramaikan sepeda juga ada tugasnya di penyelenggara negara dong, penyelenggara daerah gitu kan. Mereka harus ya sosialisasi, campaign, bikin orang-orang selamat, ngajak orang-orang itu juga bagian dari negara kalau dia serius gitu kan. Jadi kenapa balik lagi back to tugasnya suruh ngeramein jalur sepeda kan gitu kan. Mungkin gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Jen sendiri? Iya, sebenarnya ini maksudnya ini kan jalur-jalur sepeda sepi sehingga layak buat dibongkar gitu ya maksudnya ya, atau bisa. gimana nih? Jalur sepeda sepi kayaknya digabungin lagi jadi jalur motor sama mobil kali ya. Iya. Jadi sebenarnya kalau dilihat logika berpikirnya adalah ini kan jalur sepedanya sepi, jadi ya harusnya layak dong buat dibongkar misalnya, atau digabungin dong sama jalur lain gitu ya. Sebenarnya mesti dilihat bahwa ada beberapa hal menurutku. Yang pertama, jalur sepeda itu adalah kewajiban dari pemerintah untuk membuat jalur sepeda. Ini ada di Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jadi hak dasar itu diperintahkan. Jadi kalau dibilang misalnya ini kayaknya tadi aku merujuk ke yang disampaikan Om Fahmi juga gitu ya. Ini soal pemerintah daerahnya, kemudian siapa yang pegang dan segala macam. Terlepas daripada itu semua, aku mau bilang bahwa penyediaan jalur sepeda itu adalah perintah undang-undang. Itu yang pertama. Jadi logika berpikirnya, mau siapapun kepala daerahnya, mau siapapun pemerintahnya, yang perlu dijalankan adalah mandat undang-undangnya. Gitu. Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu yang pertama. Yang kedua, pembongkaran jalur sepeda atau penggabungan jalur sepeda dengan wilayah dengan jalur lainnya itu kan keputusan dari pemerintah daerah, gitu ya. Itu bentuk kebijakan dari pemerintah daerah, gitu. Nah, pertanyaannya apakah kebijakan itu memang ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya bijak, gitu ya. Dalam pengambilan keputusan atau kebijakan pemerintah itu ada satu prinsip yang kalau bahasa literasinya disebut sebagai gini, logical fallacy makes false policy. Logical fallacy makes false policy, gitu ya. Logika berpikir yang sesat atau salah itu berdampak pada kebijakan yang salah. Gitu. Kenapa seperti itu gitu ya? Dalam hal tadi pembongkaran jalur sepeda atau penggabungan jalur sepeda dengan jalur moda transportasi lain, logika berpikir yang dibangun adalah jalur sepedanya sepi. Gitu. Jadi ya saya bongkar aja atau saya gabung aja sama yang lain gitu. Bukan logika berpikir yang benar. Apa logika berpikir yang harusnya benar adalah saya harus menjalankan perintah undang-undang. Satu, itu dong. Yang kedua, kenapa ya? Bertanya nggak mereka? Kenapa ya jalur sepedanya sepi? Gitu. Padahal gue udah menjalankan perintah undang-undang nih, tapi jalur sepedanya sepi, kenapa? Orang ternyata nggak merasa bahwa sepeda adalah moda transportasi. Kenapa warga Jakarta nggak merasa sepeda adalah moda transportasi? Siapa yang mau bersepeda di Jakarta dengan kondisi yang tidak aman dan tidak nyaman itu? Maka kalau logika berpikir pemerintahnya benar, tadi ya supaya nggak logical fallacy makes false policy tadi, maka kalau logika berpikirnya benar adalah dia akan berpikir bahwa saya akan pastikan keamanan dan kenyamanan penggunaan sepeda sehingga orang-orang beralih nih menggunakan sepeda. Gitu. Jalur sepedanya jadi rame nggak? Jadi rame. Itu kalau logika berpikirnya benar. Gitu. Tapi kalau logika berpikirnya tadi fallacy tadi, ya dia akan bongkar itu jalur sepeda karena nggak lihat akar permasalahannya apa. Gitu. Oke. Padahal sebelumnya Bike to Work pernah ngasih award ya
buat DKI. Nah, Nah, gimana tuh Om? Itu gimana tuh Om? Ya nggak? Jadi Orang langsung kata Betawi, tanya nih, sama kemarin ya. emang rame dalam artian banyak orang bilang, oh lu borok sikutan udah ngasih minta lagi Iya. gitu kan gitu. Itu tadi atas dasar pertimbangan ternyata setahun belakangan tuh makin gak serius, kita ngerasa berdosa nih ngasih award itu ke kota Jakarta karena gini. Ya. Kenapa Baik Talk ngadain di 2021 ya, itu 3 tahun sekali sih award ya. Jadi berharap kita tuh memberikan apresiasi terhadap pemerintah, kota, instansi, terus personal, terus rumah sakit, hotel, dan pokoknya fasilitas-fasilitas publik yang meramahkan sepeda, yang membuat sepeda itu diterima gitu. Makanya kita buat penilaian yang sangat ketat saat itu. Jakarta jadi juara umum karena waktu itu memang punya plan, satu-satunya kota yang bikin pergub. Wah, satu-satunya kota yang menganggarkan hampir 50 total di 2 tahun itu 100 miliar. Lalu satu-satunya kota yang pergubnya itu direalisasikan memberani 10% parkiran di gedung-gedung di fasilitas publik itu harus ada jatah buat sepeda 10% Nah, loh. Wah, itu tuh. Wah, itu Waduh. usaha parkir pusing itu. Dan diterapkan dan akhirnya jalan gitu. Akhirnya ya udah kita bikin apresiasi terhadap kota Jakarta. Nah, ketika apresiasi itu jalan, kota-kota lain yang saat itu menerima Bandung, kota Batam, Surabaya dan lain itu berbenah makin bagus. Wah, siapa tahu kita dapat di depan. Makanya kita giat nih bangun lagi segala macam. Nah, DKI malah berhenti, malah melakukan perlawanan yang kontradiktif terhadap upaya-upaya yang udah pernah dibangun. Makanya ini udah konyol nih. Udah ada setahun udah cukup, akhirnya kita putuskan untuk mencabut penghargaan juara Tapi umum berarti udah Kota dicabut Ramah Sepeda. ya, Om? Udah dicabut ya. Jadi dicabut dan terserah pialanya mau dibagiin terserah, tapi ya kita secara statement udah mencabut. Dan bahkan kita menginisiasi untuk juga lembaga internasional mencabut juga wording yang sama karena saat itu hampir 12 lembaga organisasi luar memberikan apresiasi Sustainable Award 2021 kepada kota Jakarta. Mengalahkan Los Angeles, mengalahkan kota-kota besar dunia kota-kota besar tuh sampai kelewat karena emang waktu itu Jakarta komitmen bikin TOD transportasi publiknya, Jaklingko, itu prestasi semua yang ada gitu. Nah, kita gantian tuh nyolek tuh. Lu cabut juga dong. Kalau mau ini fair, jangan sampai dulu buat pencitraan kan gitu. Kalau nggak mau dicurigain, harus dievaluasi nih kota Jakarta nih. Jangan tahun depan nggak menang segala macem, lalu melihat Jakarta mundur lagi, berarti kan punya tanggung jawab moral terhadap penjurian Jakarta sebagai Sustainable Award City gitu. Jadi ya penghargaan ini bagi kita nggak main-main. Kita udah kasih kepercayaan, udah nembak lah, udah gue sayang nih sama kota Jakarta, tiba-tiba dikecewain, dicuekin segala macam. Udah gue mendingan pindah ke lain hati gitu kan. Ya. Jadi ini serius, Baik Talk serius, dan bahkan kita lagi siapkan gugatan PT UN. Jadi bukan gugatan citizen lawsuit atau gugatan class action, udah nggak main, udah kelamaan. Kita belajar dari gugatan Jakarta gugatan polusi udara hampir 5 tahun ya, 5 tahun baru 2018. Dan lebih baik kita PT UN, harus ada yang digugat, harus ada yang dirugikan, harus ada yang dipertanggungjawabkan gitu. Nah, ini kita lagi persiapkan, mudah-mudahan Januari setelah ada upaya administratif selesai, Januari bisa kita daftarkan gitu, karena nggak mudah ternyata. Kita udah belajar banyak soal gugatan ini, ternyata perlu persiapan-persiapan yang matang gitu ya. Dan harusnya ada upaya dari Pemprov untuk klarifikasi ke kita, tapi tetap kayaknya tentang juga sih. Ya udah kita jadiin gitu kan gitu. Iya. Lagian siapa sih yang mau mempertahankan penghargaan di tengah pelanggaran di tengah perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah ya kan? Siapa yang mau mempertahankan itu? Sangat disayangkan, apalagi itu bukan pemimpin yang dipilih oleh rakyat ya kan? Itu kan paling itu menarik tuh. Itu menarik. Jadi kemarin ketika diwawancarain, kenapa nggak ada jalur sepeda, nggak dianggarin gini-gini? Jawabannya enak. Ya tanya aja rakyatnya mau nggak gitu kan, bilang. Saya kalau ada di situ, rakyat yang mana Pak? Memang Bapak dipilih rakyat sini gitu kan. Itu kan enak gitu kan. Tapi itu benar, maksudnya pertanyaan rakyat yang mana, karena mungkin yang ditanyain bukan masyarakat terdampak tadi dalam skema hak atas kota. Harusnya
partisipasi yang layak itu dibangun dengan pertanyaan kepada masyarakat terdampak. Siapa pengguna sepeda gitu. Benar-benar. Tuh, Ja- logika yang Jakarta salah itu sebenarnya. sudah lebih baik dalam mengakomodir inklusivitas ya. Jadi orang-orang yang ruang lingkupnya tidak diperhatikan, Jakarta udah memfasilitasi mulai dari disabilitas, orang-orang yang kecil, soal rumah susun segala macam udah mungkin lebih baik lah. Waktu itu kita udah yakin tuh, bahkan saya pikir Jakarta sudah siap ditinggal label ibu kota dan membangun konsep yang lebih bagus gitu. Dan ternyata zonk juga sih kita. Zonk juga ya. Gitu. Ternyata pengaruh, pemimpin itu sangat pengaruh, apalagi kalau dipilih rakyat sih gitu kan itu. Malah lebih aneh lagi mungkin ya. Dua hal sih sebenarnya yang mau jadi poin penting ya. Yang pertama mungkin ini based on advokasi yang campaign yang dikerjain sama Greenpeace gitu. Yang pertama secara khusus kepada PJ Gubernur sih DKI Jakarta ya. Kami melihat bahwa banyak kali sebenarnya statement-statement publik, aku harus bilang ini statement publik ya, gitu, yang disampaikan oleh PJ Gubernur ini mungkin niatnya sarkas, tapi jadi nggak sensitif korban, sensitif kepentingan masyarakat gitu. Misalnya saja soal jalur sepeda yang sepi misalnya, terus kemudian jalur sepedanya nggak guna dan lain sebagainya, ini tentu nggak sensitif terhadap misalnya masyarakat miskin kota. Aku nggak bilang semua pengguna sepeda itu miskin, tapi masyarakat miskin kota misalnya Starling. Itu kan pasti harus pakai sepeda, bos. Iya, ya kan? bener Dia banget. nggak sensitif terhadap situasi masyarakat di Jakarta. Aku mau bilang bahwa statement-statement publik yang nggak punya perspektif terhadap kepentingan masyarakat, secara khusus masyarakat menengah ke bawah ini, itu menunjukkan bahwa dia nggak punya perspektif kepentingan publik. Itu yang pertama, gitu. Yang kedua, perspektif yang statement-statement publik tadi harus dilihat sebagai statement pejabat publik. Dia nggak bisa bilang itu statementnya dia pribadi gitu, karena dia sekali lagi pejabat publik. Jadi kurang-kurangin bos, gitu ya. Kurang-kurangin bos. itu catatan penting ya. Gampang, singkat, padatnya adalah kurang-kurangin bos. Janganlah keluarin statement-statement publik yang nggak mempertimbangkan kepentingan masyarakat kayak gitu ya. Itu yang pertama. Lalu kemudian kayak selain tadi soal sepeda misalnya, ada statement publik soal polusi udara yang sebenarnya akan ngaruh juga sama penggunaan sepeda ya. Oh iya tuh, nggak pantas tuh. Iya gitu. Polusi udaranya gimana Pak solusinya? Ditiup gitu. Maksudnya apa sih tujuan dan maksudnya Pak? Bu, sebangsa dan setanah air mau ngapain gitu ngomong kayak gitu gitu. Dia nggak sensitif, sekali lagi nggak sensitif korban. Kenapa aku bilang nggak sensitif korban? Ada berapa banyak orang yang kemudian bertarung hidup dan mati gara-gara polusi udara di Jakarta. Ada berapa banyak orang gitu. Tapi dengan kemudian dia ditanya sebagai kepala daerah, Pak solusinya gimana? Ditiup. Dia kebayang nggak ada berapa banyak orang yang bertaruh nyawa di solusi dia yang sarkas, statement dia yang nggak menunjukkan bahwa dia pejabat publik itu gitu. Dia pada akhirnya aku mau bilang kalau bercanda nggak lucu juga. Lucu bos, Nggak lucu. gitu. Iya. Semakin nggak lucu karena ada banyak nyawa bertaruh di situ Pak, gitu. Itu yang aku mau bilang bahwa sorry banget bercandaan lo nggak lucu gitu. Yang pertama, nggak ada yang ketawa juga dengan bercandaan itu gitu. Yang kedua, bercandaan itu atau sarkasme itu sama sekali tidak berperspektif korban gitu. Nggak berperspektif terhadap kepentingan masyarakat umum gitu ya, publik secara khusus masyarakat miskin kota. Itu yang penting untuk disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan penggunaan jalur sepeda, ini sebenarnya udah aku setuju sama Om Fahmi tadi. Ini udah parah banget sebenarnya terkait dengan penggunaan jalur sepeda. Maka catatan pentingnya, terkait dengan pembongkaran jalur sepeda gitu ya. Maka catatan pentingnya adalah pakai logika yang benar gitu untuk membuat kebijakan publik terkait dengan penggunaan pemanfaatan jalur sepeda gitu. Logikanya bukan karena dia sepi, bukan karena dia bikin macet terus kemudian dia dibongkar. Tapi logikanya adalah bagaimana sepeda bisa jadi alat transportasi publik yang nyaman, yang aman, punya perspektif gender. Aku harus clear ya, sebagai perempuan, gue harus bilang gitu bahwa nggak aman juga buat perempuan, yang punya perspektif gender, yang inklusif juga gitu, karena sepeda juga beda-beda jenisnya ya Om, gitu. Supaya orang kemudian mau menggunakan sepeda sebagai moda transportasi, bukan cuma buat olahraga kah, bukan cuma buat
rekreasi kah gitu, tapi dia mau menggunakan sepeda sebagai moda transportasi, dan pada akhirnya pemikiran-pemikiran tadi, jalur sepeda bikin macet, jalur sepeda sepi, itu akan hilang dengan sendirinya. Benar. Karena pemerintahnya menjalankan tanggung jawabnya gitu. Itu sih 2 hal yang menurutku penting untuk di-highlight. Oke, kalau gitu terima kasih buat Om Fahmi dan juga Kak Jen. Gitu. Sama-sama. Kalau gitu jangan lupa nonton podcast Ngobrol Lingkungan lainnya di channel YouTube-nya Greenpeace, dan selamat mencintai Ibu Bumi.